Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Baik, seperti biasa agenda rutin kita setiap Jumat yaitu tausiah pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri selaku guru agama. Ingin memberikan sedikit ilmu, sedikit informasi ya, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah Bu Nisa akan membawakan tausiah yaitu tentang keutamaan sholat duha ya. Di sini ada 10 poin ya tentang keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha ada banyak sekali. Terlebih masalah rezeki. Kebanyakan umat muslim melaksanakan sholat ini karena punya keinginan atau ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah. Pada dasarnya sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari. Lebih tepatnya di waktu duha. Waktu itu adalah ketika matahari mulai naik dari peraduannya kurang lebih sebanyak 7 hasta sampai menjelang waktu zuhur ya. Meskipun begitu ada beberapa anjuran yang menyebutkan bahwa sholat duha ini lebih baik dilakukan pada akhir waktu duha. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan sholatnya banyak orang yang bertaubat adalah ketika berdirinya anak gamal karena teriknya matahari ya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun baik waktu maupun di akhir waktu, sholat duha ini tetap mempunyai banyak keutamaan. Untuk melaksanakannya pun tidak jauh berbeda dengan sholat fardu pada umumnya. Dilakukan minimal 2 rakaat sampai maksimalnya sebanyak 12 rakaat. Dalam pengerjaannya sholat duha, sholat sunnah ini ya dimulai dengan membaca niat ya. Nih, tolong diingat-ingat ya, niat sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Lantas apa saja sebetulnya keutamaan yang dihadirkan dengan melaksanakan sholat duha? Yang pertama, diampuni segala dosa. Dosa merupakan ganjaran yang kita dapat setelah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan syariat. Biasanya dosa ini bisa berupa dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar. Pada dasarnya manusia adalah tempatnya untuk berbuat dosa dan berbagai kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan banyak juga umat yang tetap melakukan maksiat meskipun dirinya tahu bahwa yang dilakukan itu bisa berdosa. Meskipun begitu, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa hambanya, jika mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi semua kesalahannya, maka dosa mereka pun akan diampuni. Subhanallah, begitu baiknya Allah.
sebanyak apapun dosa hambanya di dunia, ia masih tetap mengampuni dan memaafkan. Kita sebagai manusia, jika seseorang berbuat kesalahan tanpa disengaja ataupun dibuat sengaja, tetaplah memaafkan dan dan kita berdoa, kita mendoakannya semoga ia tidak mengulangi dengan kesalahan yang sama. Meskipun begitu kan manusia juga makhluk Allah ya. Allah juga Maha Pengampun, masa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain gitu. Allah saja memaafkan kesalahan hambanya yang begitu banyak ya dan begitu besar, masa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain baik yang disengaja atau tidak. Ya, apalagi banyak sekali cara yang bisa mengantarkan umat manusia untuk menebus dosa-dosa tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan sholat duha. Seperti ini disebutkan dalam hadis, siapa saja yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanallah ya. Siapa saja yang melaksanakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan ya. Sudah jelas sekali bahwasanya keutamaan sholat duha bisa menjadi perantara Allah mengampuni dosa hambanya meskipun dosa itu sangat banyak. Sebanyak buih di lautan, Allah pun masih tetap bermurah hati untuk mengampuninya. Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Tadi keutamaan sholat duha yang pertama adalah dilancarkan rezekinya. Jadi jika kalian ingin diampuni segala dosa. Ya, mohon maaf. Poin yang pertama adalah tadi diampuni segala dosa. Jadi keutamaan sholat duha yaitu selain untuk rezeki, yaitu diampuni segala dosa. Oke, yang kedua, keutamaan dari sholat duha adalah dibuatkan rumah di surga. Siapa yang mau dibuatkan rumah sama Allah di surga? Semuanya pasti mau dibuatkan rumah di surga ya. Maka dari itu ya, kerjakanlah sholat duha walaupun cuma 2 rakaat atau 12 rakaat atau 8 rakaat ya. Sisihkan waktu sebentar saja, 10 menit atau 5 menit atau 8 menit untuk melaksanakan sholat duha ya. Semua umat Islam pastinya ingin masuk surga. Bahkan banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amal soleh agar bisa mendapat jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Salah satu keutamaan dari mengerjakan sholat duha rupanya bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan dengan sholat sunnah ini kita bisa dibuatkan rumah di sana ya. Sesuai dengan hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis Sahih Al-Jami. Tak hanya dibuatkan rumah di surga saja, bahkan kita pun sudah pasti dibukakan pintu surga. Seperti ini dijelaskan dalam hadis tersebut. Sungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha. Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Oke. Itu yang kedua. Poin yang kedua adalah keutamaan sholat duha yaitu dibuatkan rumah di surga. Itu ya. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah untuk keutamaan sholat duha yaitu adalah dicukupkan rezeki. Di dunia
rezeki sangat beragam. Rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman. Meskipun begitu, rezeki ini pun tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk dari rezeki. Kebanyakan masyarakat seringkali meminta kecukupan rezeki. Hal ini bukanlah masalah, karena memang setiap manusia membutuhkan bagi Anda yang ingin mencukupkan rezekinya di dunia maupun di akhirat. Cobalah untuk rutin melaksanakan sholat duha seperti pada hadis berikut. Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Baik, dalam hadis dijelaskan bahwasanya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika paginya orang tersebut melakukan dan melaksanakan sholat duha. Ya, itu keutamaan yang ketiga, yaitu dicukupkan rezeki bagi kalian atau mamahnya atau ayahnya ya, atau pamannya, bibinya dan sebagainya yang ingin rezekinya lancar ya. Sempatkan diri untuk sholat duha walaupun 5 menit atau 8 menit atau 10 menit sebanyak 4 rakaat ya. Ya. 2 rakaat boleh, dan alangkah lebih baiknya lagi adalah 4 rakaat. Oke, selanjutnya keutamaan sholat duha selanjutnya adalah terhindar dari sifat lalai. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bertaubat pada Allah, mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kembali segala kesalahannya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka wajib untuk kita bertaubat kepada Allah. Untuk melakukannya, Anda bisa dengan melaksanakan sholat duha. Seperti dalam hadis, tidaklah seorang selalu mengerjakan sholat duha kecuali ia tergolong sebagai orang yang bertaubat. Hadis riwayat Hakim. Tak hanya itu, melakukan sholat duha pun bisa menjadi tanda bahwa seseorang bukan termasuk orang yang lalai ya. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Keutamaan dari sholat duha tadi yang keempat adalah terhindar dari sifat lalai. Ya. Selanjutnya poin yang kelima. Ya. Oke, poin yang kelima, keutamaan sholat duha yaitu adalah mendapat pahala sedekah. Ya, mendapat pahala sedekah. Seperti yang kita tahu, sedekah itu merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahala. Bahkan meskipun kita tidak punya harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan sholat duha, ya. Pasalnya dengan melakukan sholat duha kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah.
Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis ya, yang berbunyi, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali baca tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Ya, itulah keutamaan sholat duha yang kelima tadi, mendapat pahala sedekah. Jadi jika kita melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, sama saja kita seperti bersedekah. Baik. Yang selanjutnya adalah poin ke-6 ya. Selanjutnya adalah poin ke-6, keutamaan sholat duha yaitu mendapat pahala haji ya. Mendapatkan pahala haji. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Bahkan haji pun merupakan salah satu rukun Islam. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut dan mendapatkan pahalanya. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan ibadah haji perlu banyak hal yang harus dipersiapkan, baik mental hingga materi yang tidak sedikit. Meskipun demikian, ada satu cara yang bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan pahala haji. Salah satunya adalah dengan melakukan sholat duha. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya dari Anas radhiyallahu anha, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah selesai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna. Dari riwayat tersebut sudah jelas sekali dikatakan orang yang duduk mengingat Allah melakukan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat saja, pahalanya sudah sangat sempurna, bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Subhanallah. Jadi jika kita melaksanakan sholat duha, sama saja kita mendapatkan pahala untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya, untuk selanjutnya keutamaan sholat duha yang selanjutnya adalah sunnah Rasulullah. Iya, termasuk sholat sunnah, termasuk adalah sunnah Rasulullah. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Seperti yang kita ketahui, mengerjakan segala hal yang hal perkara sunnah adalah kebaikan dan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Begitupun kita mengerjakan sholat sunnah duha yang mana merupakan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Muazzah, berapa rakaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha? Ia menjawab 4 rakaat. Dan bisa juga lebih sesuai kehendak Allah. Ya, jadi keutamaan dalam sholat duha itu adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah pun mengerjakan 4 rakaat. Ya, kita boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12 jika mampu. Baik, seperti itu. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu bentuk keutamaan sholat duha, yaitu bentuk taubat sesungguhnya. Nah, ini bentuk taubat yang sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah tempatnya berbuat banyak kesalahan. Bahkan dosa-dosa pun tidak luput dilakukan. Maksiat tetap dijalankan walaupun dirinya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.
Ya, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah kembali tentunya dengan bertaubat. Taubat yang sebenar-benarnya dan tentunya sungguh-sungguh. Jadi taubatnya tidak boleh main-main gitu ya. Kalau memang kita melakukan kesalahan yang sangat besar dan kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ada salah satu keutamaan dan pahala kita ketika kita melakukan sholat duha. Salah satunya adalah sholat duha merupakan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, hanya orang bertaubat yang memelihara sholat duha, karena sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Jadi jika kita melaksanakan sholat duha, sama saja kita seperti orang yang melakukan bertaubat gitu ya. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, maupun itu yang disengaja ataupun tidak disengaja ya, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Allah Maha tahu, Allah melihat semua yang kita kerjakan ya. Jadi takutlah kepada Allah gitu ya. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada sesama manusia. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin selanjutnya, keutamaan sholat duha yaitu adalah menjadi orang yang beruntung. Ya, siapa sih yang nggak mau jadi orang yang beruntung ya? Saya sendiri aja mau jadi orang yang beruntung. Saya sendiri manusia, banyak salahnya ya, kadang salah bersikap, salah berbicara dan lain sebagainya yang tidak disengaja ataupun disengaja. Ya, saya sendiri ingin menjadi orang yang beruntung. Siapa sih yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung gitu kan? Di setiap urusannya, orang yang beruntung tentunya adalah orang yang sudah diridhoi setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan keuntungan, namun Anda bisa mendapatkan keberuntungan dengan melakukan sholat duha. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis. Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Hadis Sahih At-Targhib. Hal itu menjelaskan bahwasanya siapa saja yang melakukan sholat duha di masjid, maka ia dekat sekali dengan ghanimah atau keberuntungan. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat duha di masjid, ya, maka ia akan dekat sekali dengan ghanimah atau keberuntungan. Ya, seperti itu ya. Baik dimanapun kalian berada ya, sempatkanlah waktu ya, jika ada masjid, sempatkanlah waktu untuk sholat duha. Iya, seperti itu. Poin selanjutnya ya, poin yang terakhir ya. Dari keutamaan sholat duha adalah dipermudah segala keinginannya dan urusannya. Ya, semua manusia, semua orang pasti ingin dipermudah segala keinginannya, segala urusannya. Seperti Bu Nisa ingin sekali ingin sekali cepat diangkat menjadi pegawai negeri, gitu kan. Maka itu ya, Bu Nisa melakukan sholat duha untuk meminta sama Allah, ya Allah, gitu kan ya. Jadikanlah hamba manusia yang berguna di muka bumi ini, ya, dan hamba bisa melaksanakan tugas dengan baik dan juga semoga lekas diangkat menjadi pegawai negeri. Itu doa Bu Nisa, selalu Bu Nisa panjatkan. Ya, keutamaan lain dari pelaksanaan sholat duha ini adalah kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan menjadi rahasia, dan bahkan umat Islam pun percaya. Bahkan sudah terbukti bahwasanya sholat duha bisa mempermudah hajat. Ya, hajat itu bukan maksudnya bukan kondangan ya, bukan hajatan ya. Hajat itu seperti
Misalnya saya ingin nanti anak saya ketika sudah besar masuk pesantren yang ternama. Setelah masuk pesantren dia kuliah di Mesir. Nah, itu keinginan saya, keinginan Bu Nisa. Bu Nisa ingin anak-anak Bu Nisa lulus dari SD masuk pesantren. Begitu lulus pesantren mereka bisa kuliah di Mesir, bahkan di Turki. Itu keinginan Bu Nisa. Ya. Nah, bagaimana dengan hajat kalian gitu kan, ketika kalian punya hajat ya, Bapak dan Ibu ya, ketika misalnya ingin mendapatkan rezeki, saya ingin bersedekah. Nah, itu termasuk hajat. Ketika saya pindah rumah, saya ingin membangun pesantren atau membangun rumah yatim gitu. Nah, itu namanya hajat gitu kan ya. Nah, misalnya saja ketika kita ingin rezeki lapang, tubuh kita sehat hingga didekatkan dengan jodoh sekalipun gitu ya. Dengan melaksanakannya sholat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, sholat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Sholat itu kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan karena untuk dilihat atau untuk dipuji orang lain. Ya, dilakukan dengan secara ikhlas dari hati semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah sudah ridho, maka apapun akan jadi lebih mudah. Betul sekali. Betul. Ya, Bu Nisa sering merasakan yang namanya aduh ini gimana, bagaimana gitu kan, ketika banyak diambang dengan masa-masa yang sulit. Bu Nisa nggak patah semangat, selalu berdoa meminta sama Allah semoga dipermudah ya, sholat duha ya, sholat tahajud. Alhamdulillah semuanya dipermudah tuh. Dengan beberapa kelebihan dan keutamaan keutamaan melaksanakan sholat duha ini, tentu kita semakin sadar bahwasanya sholat duha banyak mengantarkan kita kepada kebaikan. Tak hanya kebaikan, namun juga pahala yang bisa mengantarkan kita menuju tempat terbaik di surga. Untuk itu, yuk biasakan diri kita mengerjakan sholat duha agar segala dosa diampuni dan segala urusan dipermudah atas izin Allah. Nah, sekarang kesimpulan dari tausiah pada pagi hari ini tentang 10 keutamaan sholat duha dan pahalanya ya sudah sangat jelas bahwa sholat duha itu banyak sekali keutamaannya dan pahalanya ya. Tadi yang pertama itu diampuni segala dosanya ya. Kita melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat, tetap Allah akan mengampuni dosa kita walaupun seluas buih lautan. Yang kedua tadi adalah dibuatkan rumah di surga ya. Ya, ketika kita melaksanakan sholat duha dengan ikhlas karena Allah Ta'ala ya, dengan mengharapkan ridhonya Allah ya, kita melaksanakan sholat duha, insya Allah akan dibuatkan rumah di surganya Allah. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya adalah dicukupkan rezekinya ya. Sholat duha juga ya, keutamaan sholat duha juga bisa dicukupkan rezekinya untuk memperlancar rezeki ya, untuk memperlancar rezeki ya. Jadi kita nggak usah takut gitu kan, kita kehabisan uang atau apa, karena rezeki sudah ada yang mengatur. Rezeki itu sudah di tangan Allah. Rezeki, kematian, jodoh ya, hidup dan mati semua sudah di tangan Allah. Jadi kita nggak perlu takut gitu kan, kita nggak perlu takut tidak mendapatkan jodoh, kita tidak perlu takut tidak kehabisan uang gitu, karena Allah Maha Kaya, Allah mempunyai segalanya, dan rezeki juga datangnya dari Allah yang tidak akan terduga-duga ya. Dengan bersedekah ya, kalian tidak akan menjadi miskin ya. Justru dengan bersedekah
berapapun itu, yang penting dengan ikhlas, Allah akan menggantikannya dengan berlipat-lipat ganda dan bahkan bisa lebih gitu ya. Yang selanjutnya adalah terhindar dari sifat lalai tadi ya. Keutamaan sholat duha adalah kita bisa terhindar dari sifat lalai. Yang selanjutnya adalah mendapat pahala sedekah. Sama saja kita melakukan sholat duha, sama saja kita bersedekah. Selanjutnya adalah mendapatkan pahala haji, sama saja. Ketika kita melaksanakan sholat duha, sama saja kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Selanjutnya adalah sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah pun juga melaksanakan sholat duha sebanyak berapa? 4 rakaat. Ya. Terus selanjutnya adalah sholat duha ada termasuk juga sebagai bentuk taubatnya seseorang dengan apa yang sudah diperbuatnya selama di dunia dengan mengharap ridhonya Allah. Selanjutnya menjadi orang yang beruntung, ya, menjadi orang yang beruntung. Tuh, yang terakhir dipermudah segala keinginannya. Nah, itulah ada 10 keutamaan sholat duha yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menambah wawasan ilmu kalian. Sebelum Bu Nisa tutup, jangan lupa nanti like, comment, share, and subscribe ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nisa sampaikan bisa bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya Bu Nisa mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan atau kekurangan datangnya dari diri Bu Nisa sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik ya. Sampai jumpa nanti ya ketika PTM. Nanti bersiap-siap kita PTM karena sekolah kita termasuk 10 besar sekolah di Kecamatan Pancoran Mas yang terpilih oleh kementerian untuk melakukan uji coba tatap muka, simulasi tatap muka. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kurang dan lebihnya Bu Nisa mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera.